Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang sudah saya tulis, yakni mengenai pada intinya adanya tindak pidana bagi para nelayan yang mereka ini bekerja di seperti nelayan dalam mungkin bisa dibilang skala kapal besar bekerja sama dengan negara lain, namun pada implementasinya mereka ini mengalami banyak sekali dalam ranah tindak pidana seperti adanya budakan, penyiksaan, gaji tahan, dan lain sebagainya. Itu adalah inti kasusnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, kenapa saya tertarik untuk mengambil masalah ini. Dan mengapa saya bisa bilang bahwa kasus ini adalah seperti masalah kita bersama, atau kayak tanggung jawab kita bersama. Hal ini dikarenakan bahwa AKP itu dia telah menjadi budak modern di tengah laut. Singkatnya, mereka ini adalah pekerja kapal dari Indonesia yang disiksa, kemudian digaji kecil, dan bahkan mereka ini dipaksa bekerja di kapal asing yang dimana hal ini adalah bentuk perbudakan di tengah laut yang jauh dari sorotan media. Kemudian yang kedua adalah karena masalah yang ditimbulkan ini, terutama dampaknya sangatlah serius. Mengapa? Karena hampir setengah atau bahkan 43% dari semua kasus buruh migran Indonesia yang bermasalah pada tahun 2004 ini adalah kasus yang korbannya adalah AKP dengan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan bahkan kerja paksa sekaligus. Kemudian dalam kasus ini juga adanya fenomena no viral no justice atau nggak viral maka akan nggak diurus. Singkatnya kenapa? Karena kasus ini kan dia terjadi di tengah laut, di mana dia jauh dari sorotan media. Sehingga seringkali kasus seperti ini tuh terabaikan oleh penegak hukum. Dikarenakan kenapa bisa seperti itu? Karena kan tadi pertama mereka terjadinya di tengah laut, sehingga kan nggak ada dokumentasi atau bukti yang menjelaskan bagaimana kronologi yang terjadi. Dan bahkan sistem itu seringkali mereka hanya bereaksi pada kasus-kasus yang heboh atau yang viral yang baru akan mereka urus. Sehingga kasus-kasus yang seperti ini, mereka kebanyakan tidak terlalu bereaksi atau ditangani dengan serius. Yang keempat adalah karena saya ingin membedah kasus ini menggunakan dua teori, yaitu teori straight untuk mengetahui kenapa mereka rentan menjadi korban, dan juga teori differential association untuk mengetahui kenapa kekejaman di kapal itu bahkan sudah ada seperti cap yang menganggap bahwa itu adalah hal biasa jika ingin bekerja di kapal. Lanjut, saya akan menjelaskan deskripsi kasus ini secara singkat. Yang pertama, adanya pola eksploitasi yang polanya itu selalu sama. Yang pertama, diiming-imingi uang, kemudian yang kedua, adanya penjebakan utang, yang ketiga, lalu mereka disiksa di laut. Yang pertama, mengenai jebakan utang di awal. Di mana sebenarnya hal ini sudah termasuk ke pelanggaran UU yang berat. Jadi singkatnya adalah AKP ini dijanjikan gaji besar, sekitar 350 sampai 500 USD per bulan. Tapi mereka ini dipaksa untuk bayar biaya agen yang dimana jumlahnya ini sangat mahal. Bahkan menurut data itu mencapai 31 juta. Nah, hal ini sebenarnya sudah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimana undang-undang itu memberikan keterangan bahwa mewajibkan sebenarnya rekrutmen itu zero cost atau gratis. Jadi sebenarnya di awal ini saja sudah ada hal-hal yang melanggar undang-undang sehingga kayak mencurigakan gitu. Tapi analoginya tuh kayak gini. Kamu ingin kerja di pabrik. Nah, pabrik itu kan seharusnya membiayai kamu kan. Tapi orang-orang di pabrik ini atau calon di luar pabrik ini malah menyuruh kamu tuh berutang dulu ke dia. Nah, utang ini itu yang bikin para pekerja ini akhirnya ke depannya nanti mereka nggak akan bisa kabur dari kerjaan tersebut. Yang kedua, adanya kondisi kerja budak di kapal. Maksudnya gimana? Singkatnya gini, paspor mereka itu kan disita. Dan ini terjadi menurut survei itu 100% kasus itu seperti itu semua. Di mana mereka ini kemudian dipaksa untuk kerja selama 18 sampai 20 jam sehari tanpa libur dan juga mengalami penyiksaan. Dan bahkan parahnya lagi, kasus ini menjelaskan bahwa gaji mereka ini, nelayan ini ditahan sampai 20 tahun. Enggak, 20 bulan. Yang ketiga, adanya contoh nyata kekejaman. Jadi, nelayan ada contoh kasusnya yang asli beneran itu ada nelayan namanya Supriyanto, di mana dia ini meninggal pada tahun 2015 akibat disiksa di kapal Taiwan. Dan pada tahun 2004, ada 4 AKP yang nekat melompat ke laut saking tidak tahannya dengan perilaku kejam atau perlakuan kejam. Jadi sebenarnya tuh sudah banyak sekali contoh nyata yang kita ketahui lewat berita-berita. Namun entah mengapa hal-hal ini tidak membuat kasus ini berhenti gitu atau selesai gitu. Tapi selalu berlanjut bahkan sampai seperti yang saya sampaikan di awal tadi adanya muncul stigma bahwa kalau kerja di kapal asing itu udah wajar kalau misalnya pasti gini gitu. Nah, jadi itu yang harus kita bedah kenapa. Next, pembahasan selanjutnya.
Di awal saya sudah sempat singgung bahwa saya akan menganalisis kasus ini menggunakan dua teori kriminologi untuk mengetahui akar masalah dan juga budaya toksik yang diterapkan yang secara tidak langsung maupun langsung bisa dibilang menyebabkan kenapa hal ini menjadi wajar atau bahkan tidak terlalu terurus di negara ini. Dalam kedua teori ini akan menjelaskan dua sisi masalah, mengapa mereka bisa masuk ke kemiskinan, dan juga bagaimana mereka bisa dapat bertahan di neraka itu, atau neraka itu merujuk kepada budaya kapal tersebut. Yang pertama, teori strain, atau teori ketegangan dari Robert Merton. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya tekanan antara apa yang ingin dicapai, yakni sukses, kesuksesan, dan cara yang sah untuk mencapainya. Jadi inti teorinya adalah adanya tekanan hidup yang bikin seseorang itu nekat. Singkatnya, AKP di desa pesisir itu, mereka punya tujuan yang wajar aja itu untuk menafkahi keluarganya. Tapi, mereka nggak punya akses ke cara yang aman dan juga legal, seperti ada pekerjaan lokal yang bagus, bahkan mereka nggak ada modal dan juga pendidikan, sehingga hal ini membuat minimnya pilihan untuk menciptakan hal-hal yang legal tadi. Sehingga dari sini sudah ada nih, nampak munculnya ketegangan atau strain. Analoginya gini, kamu mau cepat sampai nih ke tujuanmu, yakni sukses tadi tujuanmu. Tapi, jalan tol atau cara kerja yang legal ini malah macet total dan hanya untuk akses orang kaya aja, sehingga mau nggak mau kamu terpaksa untuk ambil jalan tikus yang berbahaya. Kamu udah tahu berbahaya, tapi kamu tetap ambil karena apa? Hanya cara ini yang bisa kamu tempuh untuk sampai ke tujuan tadi. Nah, sekarang kita bahas mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari teori strain ini. Kelebihannya adalah lewat teori strain ini dia kuat untuk menjelaskan akar masalah utamanya, yang dimana adanya kemiskinan struktural, yakni AKP, yang merupakan korban dari sistem yang tidak adil. Tetapi, bagaimana kelemahannya? Kelemahannya adalah, teori ini tidak bisa menjelaskan kenapa tidak semua nelayan miskin yang mengalami tren sama, sehingga bisa menjadi korban gitu. Teori jelas menjelaskan, seperti tadi contoh kasus tadi, adanya faktor-faktor yang membuat seseorang kayak mau nggak mau mengambil hal-hal tersebut. Tapi, kita bisa bantah, atau kekurangan dari teori ini adalah, kalau memang hal itu menjadi faktornya, kenapa nggak semua nelayan yang miskin ini melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu adalah kelemahannya, yakni dia nggak bisa menjelaskan kenapa nggak semua nelayan yang miskin tadi, atau kurang berkecukupan tadi, mengalami strain yang sama, atau ikut menjadi korban. Next, pembahasan mengenai teori yang kedua, atau differential association, atau dia nama lainnya tuh teori pergaulan berbeda dari Edwin Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk menerima eksploitasi, adalah perilaku yang dipelajari. Inti teori ini adalah kekejaman itu dipelajari. Jadi singkatnya adalah perilaku jahat atau menerima kekejaman itu dipelajari dari interaksi dengan orang-orang terdekat, terutama di lingkungan yang terisolasi, seperti dalam kasus ini, kapal. Bagaimana kekejaman ini dapat dinormalisasikan? Hal ini lewat agen atau AKP senior mengajarkan para pekerja baru ini bahwa dipukul itu hal wajar, kemudian gaji ditahan itu juga udah biasa di sini. Lalu kemudian juga bisa dibilang kayak, itu resiko kerja jika kamu mau kerja di laut. Jadi mereka ini dipaksa atau terpaksa menelan norma-norma toksik ini gitu, untuk tetap bertahan hidup. Analoginya gini, kamu masuk suatu kelompok baru. Karena kamu terisolasi di laut, sehingga kamu hanya punya satu guru. Kalau gurumu atau seniormu ini bilang, aturan di kapal ini adalah kerjanya 20 jam. Pasti kamu akan menganggap bahwa itu sebagai aturan yang normal di industri ini. Gitu. Kemudian next kita bahas ke kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya, teori ini dia dapat menjelaskan mekanisme bagaimana kekejaman itu menjadi normal. Dan peran agen atau senior ini dalam mewariskan sistem eksploitasi tadi. Jadi selain dia dapat menjelaskan mekanisme bagaimana kekejaman ini bisa menjadi normal, juga bisa menjelaskan adanya peran agen atau senior dalam mewariskan sistem eksploitasi yang salah tadi. Tapi dia juga ada kurangnya, di mana kelemahannya ini adalah kurang fokus pada akar masalah ekonomi. Jadi kayak dia itu terkesannya menyalahkan korban, karena bilang mereka itu dengan tanda kutip belajar menerima eksploitasi. Padahal pilihan mereka ini terbatas. Next kita masuk ke bagian pembahasan, yakni bagaimana sintesisnya dan juga kenyataan hukumnya. Jadi dalam analisis ini, saya akan menggabungkan kedua teori ini untuk memberikan pemahaman penuh tentang kasus eksploitasi ini. Yang pertama, mengenai sintesis yang pertama, pintu masuk dan juga budaya yang beracun. Inti singkatnya adalah seperti ini. Jadi, kedua teori ini bekerja berurutan, di mana strain atau kemiskinan adalah pintu masuk yang menciptakan orang rentan. Sedangkan differential association atau kultur yang di kapal tadi adalah sistem yang memastikan begitu mereka masuk, mereka terjebak, dan mereka menerima kekejaman itu sebagai hal yang wajar. Kemudian bagaimana kaitan teori dengan realitas hukumnya? Inti singkatnya adalah gini, ada jurang antara aturan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimana dia mewajibkan zero cost. Dan kenyataannya AKP ini tetap harus bayar puluhan juta. Jadi kayak ada perbedaan antara teori dan juga realita. Kemudian gini, analoginya, Stein menjelaskan kenapa AKP ini nekat terobos lampu merah. Sedangkan differential association ini menjelaskan kenapa semua orang di industri itu menganggap bahwa terobos lampu merah itu biasa aja gitu. Karena mereka menganggap itu kayak udah jadi suatu budaya. Kenapa? Nah, sekarang saya mau bahas kekuatan dari analisis ini. Penggabungan analisis ini dapat membuktikan bahwa teori kriminologi lama dari tahun 1930 ini masih sangat ampuh dan juga relevan untuk menjelaskan perbudakan modern di zaman sekarang. Itulah mengapa penggabungan antara teori Stein dan juga differential association ini menurut saya bagus. Karena dia dapat membuktikan bahwa teori kriminologi lama ini yang dari tahun 1930 tadi itu ternyata masih relevan untuk menjelaskan kasus perbudakan modern itu di mana hal ini zaman sekarang. Sedangkan teorinya di zaman dulu, tapi dia masih relevan. Selanjutnya kita bahas ke bagian upaya penanggulangan atau solusi totalnya. Jadi solusi yang harus dilakukan itu pertama saya bisa buat rangkum dalam dua hal. Yang pertama itu mengobati kemiskinannya, atau kita tarik dari strainnya tadi adalah anti-strain. Yang kedua kita juga bisa membersihkan budaya jahat tersebut, yakni anti-differential association. Yang pertama, obat kemiskinannya dahulu. Yang tadi saya sebut strategi anti-strain. Contoh atau peran nyata yang bisa dilakukan adalah memperkuat desa pesisir. Singkatnya adalah kita bikin nelayan itu kaya di kampung mereka. Dengan cara apa? Dengan memberikan pinjaman modal murah, misalnya dengan bunga 2-3% untuk kapal modern. Kemudian bangun tempat pendingin ikan, misalnya cold spring-nya, di mana hal ini akan bisa menaikkan harga jual ikan nelayan hingga 2 kali lipat dari yang mungkin awalnya kalau ikan mentah dijual 15.000 per kilo, mungkin dengan adanya cold spring ini, dia harganya bisa naik, misalnya 30.000 per kilo. Kemudian yang kedua adalah kerja lain. Kita dapat memberikan solusi lewat kerja lain selain melaut. Dengan cara latih nelayan, misalnya jadi pemandu wisata atau budidaya rumput laut, yang dimana keuntungannya ini lebih besar, yakni bisa sampai 15-25 juta per 3 bulan. Nah, jika hal ini terrealisasi, maka ini pasti akan mengurangi ketergantungan para nelayan itu pada kapal asing. Nah, kan karena adanya ketergantungan dengan kapal asing ini kan, yang ujung-ujungnya nanti ada perbudakan, ada penahanan gaji, peniksaan, dan lain-lain. Jadi kita kayak carikan solusi lain, sehingga ketergantungan dengan kerjaan dengan kapal asing ini dapat dibelakangkan gitu. Yang kedua, membersihkan budaya jahatnya lewat teori tadi, strategi anti-differential association, atau mengubah normanya. Singkatnya adalah kita lakukan edukasi massal. Kita bisa libatkan mantan korban sebagai guru, dan juga bisa minta seperti tokoh agama atau adat untuk bantu menyadarkan masyarakat bahwa eksploitasi itu kejahatan. Kemudian yang kedua adalah lewat sanksi keras industri, di mana kita mewajibkan perusahaan ini untuk memiliki punya kode etik gitu. Kalau misalnya ada yang melanggar, maka berikan sanksi yang tegas lewat denda besar dan juga cabut izinnya. Kemudian buat label bebas eksploitasi. Agar apa? Agar konsumen bisa memilih nih produk ikan yang etis dan yang tidak. Kita ubah labelnya. Tadi kan kalau labelnya kerja di kapal mah udah pasti ini. Misalnya kayak gaji tahan mah biasa. Kita ubah labelnya di masyarakat. Kita buat label khusus misalnya bebas eksploitasi. Jadi kalau misalnya ada penjualan ikan terus nggak ada pakai label itu, nggak usah dibeli gitu. Kita buat kayak kampanye besar ke masyarakat, nggak usah dibeli kalau nggak ada label kayak gini. Karena artinya proses penangkapannya atau proses pengelolaannya intinya tidak sesuai nih, atau tidak ada memanusiakannya. Jadi kita ayo dukung bersama-sama beli ikan dari yang pakai label bebas eksploitasi gitu. Itu juga bisa salah satu alternatif cara lainnya. Yang ketiga adalah kita kaitkan dengan teknologi, di mana kita sudah di zaman serba canggih, selalu ada perkembangan, maka kita gabungkan solusi terkini lewat dengan teknologi, yakni bisa dibilang teknologi sebagai mata-mata di laut. Singkatnya adalah wajibkan semua kapal untuk memasang GPS tracking agar pemerintah dan orang-orang mungkin tahu lokasi AKP secara real time. Kemudian juga kontrak kerja ini kita bisa inovasikan dengan menggunakan teknologi blockchain. Agar apa? Agar perjanjian gaji ini tidak bisa dicurangi atau tidak bisa diubah oleh agen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi dari kasus yang gaji ditahan tadi. Itu dia solusi yang dapat saya sampaikan, atau inti solusi yang menurut saya bagus untuk diterapkan dari makalah yang saya buat. Terakhir adalah bagian kesimpulan, di mana menurut saya perlunya adanya perubahan paradigma. Jadi intinya dalam kasus ini adanya masalah ganda, di mana eksploitasi AKP ini terjadi karena adanya tekanan ekonomi atau strain tadi yang hebat, sehingga adanya budaya jahat atau differential association tadi di kapal yang dinormalisasikan oleh banyak orang. Yang kedua, adanya pergeseran fokus. Jadi kayak viral dulu baru bisa ditangani secara serius. Maka dari itu, jangan tunggu viral dulu. Singkatnya kita harus berhenti
menunggu kasusnya viral, baru bergerak. Negara ini, menurut saya, harus proaktif dan anggap ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik. Kemudian, yang ketiga, perlunya komitmen kolektif, di mana perlunya tindakan untuk mengakhiri perbudakan modern ini. Nah, di mana untuk mengakhiri perbudakan modern ini dibutuhkan kerjasama total dari pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat.